Serikat Buruh atau Serikat Pekerja itu melihat isu transisi energi berkeadilannya. Setelah itu di sesi kedua kita akan melakukan diskusi yang lebih spesifik lagi, lebih tematik lagi. Kita akan mendiskusikan sebenarnya ada 3 pemapar yang akan mempresentasikan beberapa tawaran ya, atau solusi atau pandangan gitu ya. Seharusnya seperti apa agenda buruh. Nanti ada di isu energi, mineral kritis, dan isu digitalisasi. Jadi itu diskusi tematik kita. Harapannya 2 sesi materi diskusi kita di awal itu nanti akan mengantarkan kita kepada kelompok diskusi. Jadi akan ada sesi kelompok diskusi yang nanti akan ada fasilitator yang akan mengawal teman-teman berdiskusi dan akan dipandu oleh beberapa pertanyaan kunci. Jadi nanti teman-teman akan berdiskusi di mejanya masing-masing dengan kelompoknya masing-masing, yang harapannya kita akan mengeluarkan satu sintesis dari hasil diskusi itu apa yang akan nanti disampaikan di pleno. Kira-kira itu program acara kita. Semoga suasana yang agak mendung romantis ini gitu ya bisa tidak memberikan kita suasana yang ngantuk, tapi tetap semangat. Setuju? Setuju. Soalnya kalau dingin-dingin gini rasanya maunya tidur dulu kita. Baik, untuk membuka acara ini saya mau mengundang Bang Olisias Gultom untuk memberikan sambutan pembukaan sebagai koordinator dari Sekretariat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi. Nanti setelah itu saya akan mengundang Mbak Indah untuk memberikan sambutan dari Public Services International. Silakan Bang Olis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat datang teman-teman. Selamat berdiskusi pada hari ini. Jadi saya pikir tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rami. Semangat kita hari ini adalah kolaborasi. Isunya sebenarnya bukan isu yang sederhana menurut saya, karena transisi energi, kemudian ada perdagangan global, kemudian ada mineral kritis, ada digitalisasi. Ini merangkum pada proses perubahan yang hari ini sedang berjalan terus, yang kadang-kadang kita nggak tahu arahnya mau kemana. Karena kadang-kadang ada percepatan yang membuat kita nggak cukup mengejutkan bagi kita kadang-kadang. Nah, sehingga menurut saya semangatnya sangat baik bahwa melakukan kolaborasi dalam situasi ini menjadi sebuah tuntutan kita bersama untuk bisa menghadapi itu. Karena apa? Karena kalau menurut aku bahwa kalau kita percaya bahwa model produksi mempengaruhi cara kita berpikir, artinya profesionalitas telah membuat kita tersekat-sekat, ya kan? Jadi yang satu pokoknya saya bagian ini aja, yang bagian sana, bagian sana, yang manufaktur, yang tambang, yang ini membuat kita menjadi terpecah-pecah sehingga kita tidak bisa melihat secara utuh persoalan yang sedang kita hadapi secara bersama. Nah, saya pikir ini semangat ya kolaborasi, sehingga kolaborasi ini saya pikir bisa berjalan terus ke depan dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi saya mewakili teman-teman dari MKE mengucapkan terima kasih, selamat datang teman-teman dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya sambutan sambil baca, nggak kayak Bung Oli yang sudah fasih orator ya. Oke teman-teman, selamat pagi. Salam solidaritas untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan atas nama Public Services International kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi atau Koalisi MKE, Transnational Institute, serta seluruh kawan-kawan dari Serikat Pekerja dan aktivis dan wakil dari organisasi partner. Ya. Saya merasa terhormat dapat berbicara di ruang strategi ini
di mana kita tidak hanya berdiskusi, tetapi juga membangun kolaborasi dan juga menata arah perjuangan kolektif menuju transformasi ekonomi yang berkeadilan dalam transisi energi. Public Services International, bagi yang belum pernah mendengarkan nama ini atau belum pernah tahu, adalah Federasi Serikat Pekerja Internasional yang mewakili lebih dari 30 juta anggotanya di sektor publik di 154 negara. Public Services International telah berdiri sebagai organisasi serikat pekerja global sejak tahun 1907. Para anggotanya termasuk diantaranya adalah pekerja sektor energi, pekerja kesehatan, pekerja air minum, pegawai pemerintah, dan pegawai sektor publik layanan publik lainnya. Di Indonesia, Public Services International memiliki 7 serikat pekerja anggotanya, yaitu Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi atau biasa disebut dengan Farkes Reformasi, SPPLN Persero, SPPT PLN Nusantara Power, Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power, Serikat Pekerja Angkasa Pura Indonesia atau yang kalau teman-teman sekarang karena mereka major sering disebut dengan Incur nih ya. Kemudian SPPDM Jakarta, dan yang berikutnya adalah SPBPJS Ketenagakerjaan. Mereka bersama-sama dengan serikat pekerja yang lain bekerja untuk memperkuat kapasitas organisasi, memperjuangkan layanan publik yang bebas dari privatisasi, serta mendorong sistem pelayanan publik yang demokratis, transparan, terjangkau, dan berbasis pada hak rakyat, bukan sekedar komoditas pasar. Dalam konteks transisi energi Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa ketiga serikat pekerja sektor ketenagalistrikan yaitu SPPLN, SPPLN Nusantara Power, dan Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power telah memiliki kertas posisi yang sangat penting dan komprehensif berjudul Skenario Pasal 33 menuju pendekatan jalur publik transisi yang adil di sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Dokumen ini merupakan analisa kritis serta panduan kebijakan alternatif yang berangkat dari realitas industri ketenagalistrikan Indonesia dan peran strategis negara di dalamnya. Dokumen tersebut menyampaikan bahwa serikat-serikat pekerja di sektor energi mengakui secara penuh ancaman perubahan iklim dan urgensi pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Namun serikat meyakini bahwa sejumlah agenda dan skema yang diusulkan dalam kerangka transisi energi termasuk Just Energy Transition Partnership atau JETP tidak akan menghasilkan transisi energi yang adil dan efektif, bahkan berpotensi memperkuat penggunaan batu bara, memperdalam ketergantungan terhadap mekanisme pasar internasional, serta membuka risiko regresivitas sosial, ekonomi, dan politik. Position paper ini bertujuan menyajikan kerangka kebijakan alternatif melalui jalur publik atau skenario pasal 33 yang merujuk pada amanat konstitusi negara ini Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Serikat Pekerja menegaskan bahwa pasal ini bukan warisan masa lalu, tetapi landasan masa depan. Energi nasional berbasis kepemilikan negara, kedaulatan energi, dan pembangunan yang berpihak pada rakyat. Teman-teman yang baik, sejalan dengan ini, Public Services International sepenuhnya mendukung kampanye serikat atas transisi energi berdekatan jalur publik tersebut. Ini bukan soal kepemilikan, tetapi ini juga soal mengakhiri pendekatan neoliberal yang pendekatannya pada energi untuk keuntungan atau tindakan privatisasi aset publik untuk mendekarbonisasi, di mana situasi ini telah menghambat transisi energi dan meninggalkan negara-negara global selatan dengan utang yang lebih besar dan investasi yang rendah dalam alternatif energi rendah karbon. Karena itu, Public Services International sepenuhnya berdiri bersama serikat di sektor energi untuk mendukung kertas posisi, strategi advokasi, serta kampanye serikat pekerja di Indonesia melalui skenario pasal 33 dan jalur publik sebagai kerangka transisi energi yang demokratis, progresif, dan berpihak kepada rakyat. Dengan demikian, Public Services International menegaskan kembali prinsip transisi energi berkeadilan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kepemilikan publik atau seluruh aset ketenagalistrikan dari hulu ke hilir berbasis mandat konstitusi.
Yang kedua, harga listrik yang terjangkau dan non-komersial, karena listrik adalah hak dasar rakyat. Ketiga, perlindungan dan keterlibatan penuh pekerja dalam seluruh tahap transisi, termasuk pengembangan kompetensi, penjaminan kerja layak, serta hak berorganisasi. Yang keempat, standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang mengutamakan masyarakat terdampak, bukan kepentingan modal. Transisi energi tidak boleh melahirkan pengangguran baru, ketimpangan baru, dan kolonialisme model baru. Sebaliknya, ia harus menghadirkan keadilan ekonomi, masa depan kerja layak, dan kedaulatan energi nasional. Forum hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang, bukan akhir dari perjuangan. Dan kita menyambut baik inisiasi ini dan kerjasama ini. Dan ini bukan yang pertama kali kita lakukan antara PSI dengan afiliasi kita di sektor tenaga listrikan, terutama dengan partner-partner serikat pekerja. Dan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman koalisi MKE dan TNI. Di sini bersama forum kita harus memastikan bahwa rakyat dan pekerja bukan penonton, tetapi penentu arah kebijakan transisi energi Indonesia, di mana serikat dan organisasi masyarakat sipil hendaknya bekerja bersama dan terlibat aktif dalam memastikan bahwa satu-satunya cara kita mencapai transisi energi yang kita butuhkan adalah melalui investasi publik yang kuat, kepemilikan, dan tata kelola sumber energi terbarukan. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa kedaulatan energi adalah prasyarat kedaulatan rakyat. Jika energi tunduk pada logika pasar, masa depan rakyat akan menjadi komoditas. Namun jika energi dikelola negara oleh publik, masa depan rakyat akan dibantu oleh prinsip berkeadilan. Dan sekali lagi, kita gunakan kesempatan forum untuk diskusi, untuk membangun jaringan dan menguatkan koalisi perjuangan dan advokasi kita untuk just energy transition bagi negara kita dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih rekan-rekan dan salam solidaritas. Baik, terima kasih pada Bang Olis dan Mbak Indah atas sambutan pembukaannya. Tanpa memperlama lagi, kita mulai saja diskusinya pada pagi hari ini. Saya mau mengundang Mbak Tuti Suartini dari Farkes dan juga Koalisi MKI untuk bisa memandu sebagai moderator. Silakan Mbak Tuti. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya kurang pakai kacamata baca. Sebelum kita mulai sesinya, perkenalkan saya Tuti Suartini, salah satu ketua bidang di Farkes Reformasi. Kemudian kami Farkes juga adalah anggota dari koalisi